Sahabat MN, jadi sekarang ini kita udah kedatangan lagi bintang tamu mahasiswa Strategic Communication 2019 yang juga merupakan finalis dari It Travel Film Festival Desang 2023 nih. Karena kan sebelumnya kita udah kenalan nih sama Brian, mahasiswa UMN juga yang merupakan finalis dari Desang juga. Nah sekarang kita kenalan sama yang satunya lagi nih. Mungkin boleh kali ya perkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, nama saya Andika Bumi Wijaksara dari Angkatan 2019 jurusan Strategic Communication. Oke, Dika, kamu di kompetisi ini tuh sebagai apa sih? Aku kebetulan di kompetisi ini kan ada dua part ya, ada promotion sama production part. Nah aku tuh sebagai production part. Jadi production tuh yang ngurusin produksi sama proses syuting gitu. Dan aku di sini sebagai DOP. DOP itu yang sebagai kameramen juga. Dan aku juga sempat jadi cameo di film aku ini. Berarti kerjaannya di balik layar ya? Di balik layar ya. Oke. Kalau berarti di film ini kamu nggak ada berperan sebagai apa-apa ya? Untuk peran pentingnya nggak ada ya, cuma sebagai cameo. Oh ya, oke. Keren nih guys, karena dia sebagai produser ya kalau bisa dibilang ya? Bukan, beda. Oh, bukan. DOP itu kayak director of photography, ini dia yang ngatur angle segala macam. Oh, oke. Tanpa dia filmnya nggak akan sebagus gitu guys. Karena aku udah lihat juga nih filmnya keren juga sih. Oh, udah sempat nonton? Udah. Oh, barusan tadi. Jadi gimana nih? Menurut kamu pengalaman kamu selama ikut festival Desang ini gimana deh? Menurut aku sih seru banget ya, karena kan kita di sini ini pertama kali pengalaman aku ikut lomba internasional. Dan aku tuh awalnya ngira lomba ini kan timnya tuh per negara kan, jadi Indonesia lawan Vietnam lawan Korea. Ternyata ini tuh satu tim tuh digabung jadi 3 negara. Jadi 2 orang dari Vietnam, 2 orang dari Korea, sama 2 orang dari Indonesia. Oh, dari Indonesia, oke. Nah, terus itu menurut aku tuh sebagai challenge sih. Seru juga sih karena apa ya, bisa berinteraksi langsung sama orang-orang sana. Terus kita sharing juga sama budayanya atau kehidupan mereka tuh kayak gimana, sharing mereka, jadi seru. Di samping dari adanya perbedaan language ya, perbedaan bahasa ya. Kamu juga berarti bisa belajar banyak ya, bahasa Korea, Vietnam gitu ya, seru banget deh. Ajarin juga sih beberapa bahasanya sih. Iya, jadi punya teman juga ya dari luar negara, gitu, keren. Nah, kamu gimana sih ceritanya kok bisa sampai ikut kompetisi ini gitu, dapat info dari mana gitu? Oke, awalnya tuh aku di chat sama Brian, teman aku yang kemarin sempat di-interview. Si Brian itu ngechat aku jam 2 pagi. 2 pagi dia ngechat karena ini ada kompetisi bikin short movie, dan itu short movie itu nggak ribet yang pakai kamera segala macam, tuh benar-benar pakai HP doang. Tapi ini gampang banget, dan kita tuh lomba itu di 3 negara, Indonesia, Vietnam, sama Korea. Terus pas dengar itu aku kayak, wah ini kayak menarik nih, challenge juga buat aku kan, bisa ikut lomba internasional gitu sih. Wah, keren banget ya. Jadi memang relasi itu penting loh ya. Iya, karena dari situ kita kadang sering banyak dapat info kompetisi kayak gitu, jadi itu banyak teman guys ya selama kuliah gitu ya. Dan itu aku sama Brian ngumpul itu H-1 banget. Dan sistematis. Hamin 1 tuh kita syuting siangnya, sorenya ngedit, malamnya baru kumpul. Batasnya kan jam 12, kita ngumpul tuh jam 11 malam. Oh my god, keren. Tapi ya karena SKS itu biasanya malah idenya muncul banget ya. Mendadak. Keren. Oke, boleh. Nah, setelah kamu masuk ke kompetisi itu, prosesnya ada apa aja sih yang kamu ikutin tuh? Proses dari awalnya ya? Iya. Awalnya tuh kita diseleksi, kita suruh isi ya formulir segala macam dulu kan. Habis itu kita suruh isi kayak bikin short movie, bukan short movie sih, kayak video pendek kita tentang temanya tuh apa ya, lupa deh. The most touching moment like a movie, the most touching moment like a movie in your life gitu. Jadi kita ceritain kayak momen apa sih yang menurut kita kayak di film banget gitu sih.
Waktu itu aku kebetulan ceritain tentang kayak aku kan suka jalan-jalan kan. Jadi aku ceritain kayak aku tuh suka jalan-jalan segala macem dan itu apa ya yang bikin aku kayak ini tuh kayak film banget pun bisa kenalin daerah-daerah segala macam gitu. Oke. Berarti prosesnya cukup banyak ya. Cukup banyak. Politisinya ya. Oke. Nah, kita ngomongin tentang film kamu nih. Oke. Ceritain dong spill gitu, film kamu tuh tentang apa judulnya? Terus kenapa kamu mau bikin film itu? Oke. Jadi sebenarnya kita tuh bikin short movie 5 menit kan durasinya. Nah sebelum kita bikin itu kan sempat ada meeting dulu kan sama teman-teman. Kita tuh sempat bingung karena ini kan kompetisi yang ketiga kan. Dan dari per tahunnya tuh kompetisi tuh tema itu sama tentang food dan travel. Jadi kita mikir gimana caranya kita bikin film yang beda dari sebelum-sebelumnya karena kalau kita lihat itu rata-rata tuh sama gitu kayak tentang adik kakak yang tentang makanan atau menghargai makanan segala macam. Terus kebetulan tuh teman aku tuh suka bikin lagu, penulis dan juga penyanyi kan. Terus dia bilang ini aku ada satu lagu yang belum kepake. Gimana kalau kita bikin musik video tentang food and travel. Jadi ya udah dari situ kita meeting segala macam kita tentuin nggak udah kita bikin musik video buat kompetisi ini. Oke. Oh ya, sama judulnya tadi apa? How Does It Taste? How Does It Taste? Jadi di video ini mengalami diceritain tentang kayak cowok cewek dia tuh kayak PDKT segala macam, tapi di dalam itu dia kayak ngenalin makanan dari 3 negara. Negara pertama itu dari pho itu dari Vietnam, kalau dari Korea itu bibimbap, sama Indonesia itu rawon. Oh, rawon ya. Oke. Scene syutingnya itu di mana aja dan kapan aja? Oke. Jadi kita kan kompetisinya sebulan dan per negara itu seminggu waktunya. Dan kita tuh emang main location itu di Indonesia. Jadi paling banyak tuh kita syuting di Indonesia. Untuk Indonesia sendiri kita ada 2, di Peak sama di The Breeze. The Breeze tuh di Mangking restoran. Jadi satu hari itu kita full di restoran Mangking itu. Karena latar belakangnya kan si pemain utamanya ini dia kerja di F&B kan. Jadi restorannya itu jadi main location. Oke. Nah, oke. Proses syutingnya itu kalian butuh peralatan apa aja sih? Oke. Karena kita enggak yang proper kayak syuting film, kamera segala macem, jadi kita cuma butuh HP, terus gimbal HP sama lampu aja sih. 3 itu doang sih. Sama ini mikrofon. Karena kan ada dialognya juga kan. Itu dipinjemin atau kalian bawa sendiri? Itu sebenarnya kita dikasih budget buat buat nyewa tempat segala macem, tapi ya itu paling kita misalkan ada yang punya, jadi kita bawa. Aku punya tripod nih, kita bawa. Kamu punya apa? Bawa gitu. Menghemat budget juga. Iya benar. Wow, keren juga berarti kalian di situ benar-benar dikasih fasilitas macam-macam ya. Oke. Dan semua tuh benar-benar dipenuhi, kayak kita nggak ngeluarin duit sama sekali. Wah, lumayan banget ya itu. Lumayan banget. Ada sisanya nggak buat itu? Ada dong. Ada. Dan kita tuh sepakat buat ngadain trip di tempat-tempat lain. Sisa buat itu. Wow, seru banget. Jadi pengen ikut. Oke. Pasti kalau kalian lagi syuting, kalau melakukan kegiatan itu kan, apalagi kalian dari berbagai negara ya, pasti ada yang namanya konflik lah ya. Itu kira-kira kalian ada kendala nggak sih? Ada, karena kita kan dari negara berbeda. Kita kadang kayak kerja kelompok aja kan berbeda kepala gitu, suka berantem ya. Aku maunya ini, aku maunya ini. Jadi kita tuh punya kayak backgrounding sama, suka film segala macam, suka syuting segala macam kan. Jadi ada satu orang atau beberapa orang kayak pengen nonjol banget kayak, punya ide ini nih, gue pengen nonjolin banget. Jadi kadang suka kayak nggak cocok berantem berarti. Bahkan ada satu hari kita bener-bener berantem kayak kita kan per negara ya, 2 orang kan. Saking kita berantem ya, kita sehari tuh ngobrol pakai bahasa kita masing-masing. Kayak kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, Vietnam ngobrol pakai bahasa Vietnam, yang Korea ngobrol pakai Korea. Wow. Itu kali saling kesel gitu. Berarti nggak tahu ya mereka ngomongin apa ya? Karena udah konflik kan, syuting itu kan capek ya seharian kan. Ini karena capek juga jadi kayak udah sekalian marah-marah. Bukan marah sih, saya bete-betean aja gitu. Iya. Ya pasti ada lah ya kayak itu. Cuma kan pasti baikan lagi. Baikan lagi. Iya. Nah itu hal yang udah wajar sih ya sahabat OML. Kalau kita nggak ada konflik tuh malah jatuhnya aneh ya.
Iya. Flat aja nggak sih? Malah biasa kalau dari konflik itu biasa malah muncul ide bagus ya kan, bener kan? Nah oke. Oke, selanjutnya aku tuh pengen tanya dari festival Desang ini tuh ada kategori apa aja sih yang dilombain? Oh, kayak hadiahnya ada. Iya, itu juga boleh. Untuk hadiah filmnya dia ada 2, Grand Prize sama Best Picture. Oke. Untuk Grand Prize sendiri ini kasih tahu hadiahnya nggak? Kasih tahu aja kali ya, boleh kali ya, boleh. Untuk Grand Prize sendiri itu 10 juta won. 10 juta. 10 juta. Itu kalau dirupiahin berapa ya? Berapa ya? Banyak deh. Iya kan, aku nggak tahu deh ya. Untuk Best Picture itu 3 juta won. 3 juta won. Dan kita juga ada Best Ambassador. Best Ambassador itu untuk kayak kita kan ada lomba buat promotion tim juga kan. Jadi kayak kita per tim itu ada Instagram masing-masing. Kita kayak promotion tim kita, promotion acaranya itu di lomba juga. Terus kita juga ada lomba individual. Individual tuh sebutannya kayak brand mission gitu. Jadi kita brand mission itu kita mempromosikan produk-produk mereka karena kan Desang ini kan produk kan, brand gitu. Jadi kita harus bikin foto atau video konten gitu yang mempromosikan tentang produk-produk mereka. Itu dijuarain juga. Hadiahnya kalau yang brand mission itu 500.000 won. Oke, itu juga udah banyak. Udah banyak, lumayan buat satu orang gitu. Kalau yang lainnya kan tim kan. Oh, individual tuh. Oke, berarti itu ada yang dilombain secara individu, ada yang kelompok ya. Oke, menarik juga ya ini ya. Oke, terus aku kemarin sempat lihat ya di story IG-nya Brian, kayak ada kumpul-kumpul semua peserta. Nah itu tuh kemarin lagi ngapain sih? Satu peserta itu kayak pas di acara screening ya. Oh iya, Itu screening. Screeningnya di mana sih? Screeningnya itu di kantornya Desang di Korea. Oh yang di Korea langsung ya berarti ya. Screeningnya tuh ngapain aja sih kemarin? Oh, acaranya kita ya screeningnya itu ada 2 untuk film kita sama promotion timnya itu kayak introduction tim kita gitu lah, kayak perkenalan timnya, terus aktivitas kita tuh apain aja gitu segala macam. Sama kita ditampilin recap acara kita selama 1 bulan itu gitu. Sama pengumuman hadiah. Oh berarti kemarin udah pengumuman ya, ada pengumuman hadiah. Gimana, seru nggak? Seru ya. Walaupun nggak menang tapi hadiahnya buat aku jangan-jangan itu udah hadiah mau. Terus ketemu kelompok kayak seru deh. Iya, experience ya yang pokoknya kalau udah ikut, sebenarnya kalian tuh udah menang ketika kalian udah jadi finalis ya. Iya kan, karena dari situ kayak benefit yang kalian dapat tuh udah banyak banget ya. Udah banyak banget. Iya, keren. Nah itulah gunanya kalian mahasiswa itu harus aktif cari kompetisi kegiatan buat experience kalian, buat portofolio juga. Iya benar. Ya kan? Dan kalau portofolio kalian itu banyak, itu bagus banget buat kalian apply untuk kerjaan gitu kan ya. Pokoknya keren banget deh. Kalian harus jadi mahasiswa aktif terus. Nah, terus dari UMN kan ada kamu, Brian sama Bibina nih, ya kan? Nah, saat proses produksi film dikelompokkan dengan mahasiswa dari universitas dari negara Korea dan Vietnam, cara kamu untuk berbaur sama mereka tuh gimana sih? Untuk berbaur ya, sebenarnya kita tuh hari pertama pas ketemu tuh udah cocok karena sebelumnya kan kita udah harus ketemu via online kan, kita bahas pre-productionnya gimana. Di situ kita udah bonding sebenarnya. Pas ketemu ternyata sebenarnya gini, kalau di tim aku ya, di tim aku tuh agak beda karena pas di online meeting mungkin karena masih baru ya, jadi kayak masih kayak ya malu-malu segala macam. Jadi pas online meeting tuh benar-benar kayak cuma fokus buat bahas kerjaan project ini aja. Pas ketemu ternyata mereka tuh ya asik gitu lah, kayak nggak se-ekspektasi aku kayak mungkin orangnya pendiam, nggak suka mau. Iya, nggak mau. Ternyata asik bisa berbaur. Asik ya. Untungnya dapat tim yang kayak asik. Oke, bagus lah, bagus, keren. Nah, kayaknya kamu tuh bisa jadi role model buat teman-teman sahabat UMN yang sekarang nih masih diem aja nih, masih masih pasif ya kan, masih mahasiswa kumpul-kumpul istilahnya ya, kuliah pulang gitu. Nah, kira-kira kamu ada nggak motivasi atau pesan buat mereka supaya jadi mahasiswa yang lebih aktif lagi nih ke depannya nih? Pesannya ya? Iya.
pesannya sih buat aku jangan takut coba aja sih, karena apalagi buat kalian yang semester 1 masih awal-awal. Dan aku pun ikut ini tuh udah semester akhir kan ini. Awalnya juga sempet takut kan karena harus skripsian segala macem. Tapi akhirnya selesai semuanya. Jadi jangan pernah takut coba untuk cari pengalaman, karena aku masih muda, kita pakailah waktu buat kegiatan yang bermanfaat. Betul banget. Jangan takut coba. Gunakan waktu sebaik-baiknya guys ya. Walaupun kalian mungkin masih di semester awal kalian, ya kan? Dan apa ya? Pokoknya sebanyak-banyaknya carilah kegiatan sebanyak-banyaknya gitu loh guys. Karena nanti kalau udah di akhir-akhir tuh udah pusing sama skripsi segala macam ya. Gitu. Terima kasih banyak Kak Dika atas bincang-bincang yang seru dan insightful hari ini. Semoga sukses terus ya Kak Dika ya. Dadah teman-teman. Dadah sahabat UMM. Khususnya pas awal kan kami pertama itu di Vietnam. Nah itu tuh masih memperkenalkan kayak gimana sih sifat-sifat anggota, dan salah satu anggotaku juga tuh kayak masih ada yang ganti-ganti skrip gitu. Oh iya. Kayak dia, aku nggak suka gitu. Tapi jangan di depan muka. Ya lagian nih di sini cuma diem doang. Kenapa? Gue lupa sih. Gue briefing. Ini buat apa Kak? Kameranya gimana?